Masjid Jami' Nurul Huda, yakni Bapak Ustadz Hafid juga beserta para jamaah. Yang saya hormati kepada Bapak Ustadz Bahrudin juga beserta para jamaah. Yang saya hormati kepada Bapak Guru Nabi juga beserta para jamaah. Yang saya hormati kepada aparatur pemerintah Desa Sukahuri yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekdes dan juga Bapak RT-nya. Yang saya hormati kepada Ketua Paguyuban Karangturi yakni Bapak Lana juga beserta kawan-kawannya. Yang saya hormati kepada Ketua Pemuda Ansor Desa Sukahuri yakni Ketua Kurdi. Yang saya hormati kepada tokoh masyarakat yakni Bapak Haji Janur. Yang saya hormati kepada seluruh jamaah taklim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takdim saya. Bapak-bapak hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana bahwasanya pada kesempatan malam hari ini kita masih senantiasa diberikan ribuan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan adanya nikmat tersebut kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa bermuajah, kita masih bisa bersilaturahim dalam acara taklim yang setiap malam Rabu dilaksanakan di Musala Nurul Anwar. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini agar senantiasa mendapatkan keberkahan, mendapatkan maghfirah, serta mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang dengan rahmat beserta salam mudah-mudahan dicurah limpahkan kepada junjungan alam dan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai dengan kita sekalian selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak kita yang hadir di sini khususnya dan umumnya seluruh umat muslimin muslimat akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah berpartisipasi atau yang telah mendukung acara penutupan pengajian ini dengan cara yaitu mensedekahkan sebagian rezekinya untuk acara ini, dan mudah-mudahan kelak kita semua yaitu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam ayat Al-Qur'anul Karim yang berbunyi masalul ladzina amanu yunfiquna fi sabilil alladzina. Jadi artinya kurang lebih begini, orang-orang yang telah menginfakkan sebagian rezekinya untuk di jalan Allah itu ibarat menanam sebuah sebutir padi atau sebutir benih, yang mana sebutir benih itu menjadi 7 tangkai, yang mana masing-masing tangkainya yaitu 100 butir. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala orang yang dikehendaki Pak. Ya mudah-mudahan terus demikian. Amin. Ya alhamdulillah ada tumpengnya sambil nunggu tumpeng makan kita dengerin pengajian ini baru lagi digodok. Yang akhir baru acara ya. Orang siang-siang. Orang siang-siang. Ya alhamdulillah. Insya cuma di setengah 12 kalau yang belum matang tungguin. Alhamdulillah ya. Berkat kerjasama ya, malah dari beberapa orang kalau bahasa ini ya, tapi
Tapi kalau bahasa ini mau malah, kalau santri mau orang minta ya. Alhamdulillah dari sekdes beli ayam, ya terus dari Bapak Haji Taufik dikasih minta beras tongkol, dikasih bibit jongkol, ya alhamdulillah ada. Ya Bapak Lawan juga kasih berasnya. Kemudian seluruh jamaah tadi Pak Blanket mintain itu alhamdulillah dari terwujud acara pengajian pada malam hari ini ya. Cuman jangan yang kita lihat jangan kasih di makanannya Pak ya. Ya keikhlasan ketujuan kitanya untuk melangkahkan kedua kaki guna untuk istilahnya mengikuti acara pengajian penutupan sementara karena kita mau melaksanakan ibadah puasa ya. Jadi walaupun masih ada hampir semingguan lagi ke sana, tetap ya kalau kata itu mah kita sempat tidak gabus lebih cepat lebih bagus kita tutupnya ya. Nanti pembukaannya kapan? Bulan Rajab. Pada lupa lagi. Baiklah, kita mulai saja Pak pengajian pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-iftar fi Ramadan arba'atu anwa'in wajibun kama fil haidhi wan nufasai wa jaizun kama fil musafiri wal mariyuti wala kama fil majnun wa muharramun kama akhara qadha Ramadan ma'a tamakkulihi hatta dhaqal waqtu anhu. Bapak-bapak hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan membahas mengenai tentang hukumnya berbuka puasa. Hukum daripada berbuka puasa. Al-iftaru fi Ramadan arba'atu anwa'in. Hukum berbuka puasa di bulan Ramadan. Yaitu di dalam bulan Ramadan hukum berbuka puasa itu ada arba'atu anwa'in, ada empat macam rupa, 4 perkara atau ada jenisnya, yaitu ada 4. Ya paling tidak walaupun kita enggak apal satu-satunya Pak, paling kagak jumlahnya kita tahu, kita paham. Ya walaupun kita istilahnya enggak apal runtutannya gitu ya. Yang jelas kita ini paham, kita mengerti bahwa hukum di dalam berbuka puasa di dalam bulan Ramadan itu bukan puasa yang lain, puasa di dalam bulan Ramadan. Itu hukumnya ada 4 macam. Yang pertama wajibun, buka wajib hukum ini Pak. Hukumnya berbuka puasa ini hukumnya wajib. Berarti kalau kagak buka puasa, definisi daripada wajib yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Jadi yang yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi itu definisi daripada wajib. Dilaksanakan mendapat pahala. Ya, kalau misalkan dilanggar itu mendapatkan dosa. Ini hukumnya wajib. Wajib harus berbuka. Bagi siapa? Ya kita harus paham. Di sini yang wajib berbuka bil haidhi, pertama bagi orang yang sedang menstruasi, bagi orang yang sedang kedatangan tamu, bagi orang yang sedang haid, wanita yang dimaksud. Kalau agama enggak ada yang haid, kagak ada yang menstruasi, ya kagak ada yang kedatangan tamu juga diundang. Kalau orang lanangan mah ini
khusus bagi orang Ramadan. Walaupun si perempuan ini cuma kurang beberapa menit, misalkan kurang 2 menit, kurang 2 menit lagi dia mau berbuka, tiba-tiba dia haid, maka wajib hukumnya dia berbuka. Kalau misalkan dilanjut tunggu sampai betul maghrib, haram hukumnya. Kagak boleh. Kenapa? Wajib untuk berbuka. Nah, gimana puasanya? Ya tentu saja puasanya wajib diqodho. Ramadan ya. Cuma kurang 2 menit misalkan dia menstruasi, maka modalnya 2 menit atau seharian? Seharian lah modalnya. Kagak boleh modalnya cuma 2 menit. Kapan kita mau kurang jadi 2 menit? Nggak boleh. Nggak boleh, harus mulai dari keluar fajar sampai dengan yaitu maghrib, sampai dengan surutnya mentari. Ini yang pertama yang wajib berbuka, yaitu satu orang yang menstruasi, orang yang sedang haid. Yang kedua, wanupasai bagi orang-orang yang sedang nifas. Artinya tatkala dia melahirkan, maka itu namanya nifas, maka wajib dia berbuka. Misalkan dia saking nggak mau ketinggalan puasa Pak, sampai udah bulan lagi dia masih melaksanakan puasa. Tiba-tiba jam 5 dia melahirkan, maka wajib berbuka. Kalau dilanjutkan puasanya dosa, bukan dapat pahala, melainkan dapat dosa. Maka wajib dia berbuka. Nanti gimana? Jadi kodok nanti 1 hari pada bulan-bulan yang lain. Atau misalkan orang yang keguguran, misalkan baru dapat 3 bulan dia mengandung, kemudian tiba-tiba di tengah puasa dia mengeluarkan segumpal darah, ya, darah atau daging, gumpalan darah atau daging, yang itu si daging atau si darah itu yang nantinya jadi janin, ya, yang nantinya jadi bahan anak. Berhubung keguguran, maka dia wajib hukumnya untuk berbuka. Kenapa? Ya, si janin itu asalnya dari sperma. Keluar sperma aja wajib buka, ya, batal puasanya, apalagi mengeluarkan darah yang bahan daging tersebut. Ini 2 orang tersebut, ini hukumnya wajib untuk berbuka di dalam puasa Ramadan. Kalau puasa yang lain ya sama baik, wajib. Puasa sunnah juga kalau menstruasi mah, atau dalam keadaan melahirkan. 1, 2 ini ya, yang buka wajib ingat-ingat. 1 orang haid, 2 orang yang lagi nifas. Kemudian wajah izun kama fil musafiri wal maridi. Yang kedua, buka itu menang, buka itu boleh buka, boleh lanjut. Bagi siapa? Bagi orang yang dalam melaksanakan perjalanan yang kayak gimana? Perjalanan yang diwenangkan untuk mengqashar sholat. Dalam hal ini berapa jauhnya? Berapa jaraknya? Ya kurang lebih 81 atau 82 km. Maka dia diperbolehkan untuk berbuka, bukan wajib. Ini bukan hukumnya. Hukumnya boleh. Boleh lanjut, boleh buka juga boleh. Tapi menurut keterangan Syekh Nawawi, yang diperbolehkan untuk berbuka di sini apabila dia melaksanakan perjalanannya sebelum fajar. Berarti mulai dari jam 3 atau 3:30, durung subuh, durung imsak, dia melakukan perjalanan ini yang diperbolehkan. Tapi kalau menurut hadis Nabi, enggak didetailin hadis demikian. Yang jelas mah
Cirebon, terus mau ke Bandung, ini diperbolehkan. Ya, jalan tempuhnya lebih cepat mereka zaman dulu. Ya hukum tetap hukum, nggak bisa dibela Pak. Hukum asalnya begitu ya tetap begitu. Ya, ini jadi diwenangin. Bagaimana kalau misalnya nanti kita buka? Ya nanti bayar di bulan yang akan datang selain di bulan suci Ramadan. Ini yang pertama yang menang. Kemudian wal maridi, dan orang yang sakit. Sakit yang bagaimana yang dimaksud? Sakit yang berat, bukan sakit yang ringan. Kalau semacam sakit yang ringan, iya, yang dimaksud sakit yang berat di sini sakit yang diperbolehkan untuk tayamum. Artinya benar-benar sakit yang amat parah. Kalau terkena air misalkan sakitnya amat parah. Nah, kalau yang penyakit kayak begini itu diperbolehkan, diwenangkan untuk berbuka. Kalau sakit yang ringan, penyakit ringan kanal marodok khafifan taswada'in wa waja'in udhunin wasinnin lam yajidil fitro illa ayyahofa ziyadatu bisawmi. Kalau misalnya penyakit yang ringan, penyakit sing enteng, kayak semacam sakit kepala, ya migrain, ya, atau puyeng sakit kepala aja, atau misalkan penyakit kuping, penyakit telinga, ya sakit telinganya, atau penyakit gigi. Walaupun kata kita mah penyakit gigi berat, tapi kalau menurut di dalam kitab sini ini kategori penyakit yang ringan. Ini kata Syekh Nawawi di sini lam yajuz, berarti tidak diperbolehkan, tidak dibenarkan untuk berbuka. Agak boleh, cuman alasan kita sakit sedikit telinga kita, wah, tapi di dalam kitab pakai yang diperbolehkan untuk berbuka itu orang dalam perjalanan dan orang yang sakit, berpuyeng-puyeng sedikit, wis pakai kita mah, ya, ini tetap nggak diwenangin, terkecuali penyakit yang parah. Ya, kalau penyakit yang ringan kayak tadi sakit kepala, sakit telinga, ataupun sakit gigi, ini tidak diwenangkan untuk berbuka, terkecuali illa ayyahofa ayyazida bisawm, terkecuali akan khawatir takut penyakitnya tambah berat. Apabila dia melaksanakan puasa, maka boleh untuk berbuka puasa. Kalau sekira-kiranya dampak dari penyakit itu di bawah puasa enggak apa-apa, ya tidak diwenangkan. Nah, semacam misalkan sakit gigi, kalau di bawah puasa tambah parah, misalkan ini ya, tambah parah sehingga menyebabkan kematian, maka wajib hukumnya, bukan wenang lagi, wajib hukumnya untuk berbuka. Karena apa? Untuk menyambung nyawa sehatnya, gitu Pak. Kalau sekiranya memang nggak ada dampak di bawah puasa, karena di bawah puasa biasa-biasa baik, maka di situ kagak diwenangkan untuk berbuka. Walaupun ada di sini kategori orang sakit, tapi kalau penyakitnya parah, yaitu boleh berbuka. Kemudian kalau zaman kita kecil, ya Pak, zaman kita kecil, bagaimana katanya kalau kita keiris, ngeluarin darah, batal enggak? Ya kagak batal. Yang batal ngeluarin darah perempuan, batalnya kalau keluarnya dari situ. Kalau dari tangan mah kagak. Alasannya kenapa? Alasannya kalau orang mengeluarkan darah itu apa? Lemes. Puasa lemes tambah lemes tambah parah. Wis, anak-anak, jangan ngobrol, dengerin. Dengerin. Jadi kalau misalkan tambah parah, boleh. Kalau misalkan enggak, iris cuma iris sedikit, batal. Nangis batal. Itu bocah kecil zaman dulu, ya. Nangis harusnya batal puasa. Enggak. Keluar darah, iris, kena kiong, batal.
Nah kagak, wadon lanang di keluar batal maupun keluar darah kagak batal, terkecuali keluar darah itu yang menyebabkan emang lemes terlalu banyak keluar darahnya, ya baru di situ bukan batal, diperbolehkan kita untuk berbuka puasa. Ya, berbuka puasa diperbolehkan. Jadi yang diperbolehkan berbuka puasa tadi ada berapa Pak? 4. Ada berapa ini yang diperbolehkan untuk berbuka puasa tadi? Kalau 4 Pak, hukumnya berbuka. Hukum berbuka. Ini yang diperbolehkan untuk berbuka puasa berapa? Ada 2. 1 musafir, kedua orang yang sakit. Tapi yang wajib untuk melaksanakan buka tadi ada berapa? 4 yang wajib. Yang wajib untuk melaksanakan buka. 2. Ngaji tulen, ngaji tulus kehalen. Jadi yang wajib untuk melaksanakan buka itu juga ada 2. 1 orang yang haid, 2 orang yang nifas. Iya. Hukumnya berbuka puasa bukan yang diperbolehkan buka puasa. Hukum berbuka puasa kesemuanya ada 4. Ada yang wajib, ada yang wenang. Tuh yang wajib tadi ada 2. Iya, orang yang haid dan orang yang nifas. Yang wenang juga ada 2. Yang diperbolehkan maksudnya boleh puasa, boleh berbuka. Itu 1 orang musafir, kedua orang yang lagi sakit. Yang ketiga yaitu wala. Iya. Yang ketiganya wala. Wala itu apa? Ya kagak wajib, kagak menang. Dia mau puasa ya orang wajib, mau berbuka juga kagak menang. Semua itu mah. Ya kagak diwajibin untuk melaksanakan puasa. Untuk siapa yang kagak wajib, kagak menang. Kagak wajib puasa, kagak wajib buka, kagak wenang puasa, kagak wenang buka. Untuk siapa? Yaitu untuk bil majnuni, kama bil majnun, yaitu untuk orang edan, untuk orang gila. Kalau orang gila kan nggak terkenal hukum, yang mau puasa mau kagak juga mau. Silahkan kalau untuk orang gila. Gila ya sebulan doang. Dia mau udah kagak wajib, kagak menang. Mau puasa, ya orang diganjar dia mah. Kenapa? Kagak diwajibin. Ngantuk ini bang. Mau kagak puasa, ya orang disiksa. Kenapa? Kagak diwajibin. Bocah, itu ngomong baik. Iya. Laki-laki sih, laki-laki yang ngomong ya. Dengerin nih, ngaji dengerin. Iya siap. Ngobrol nanti setelah ditanya di rumah ngajinya apa terbiasa biasa dengerin paling kalau buat ilmu kita besok menjelang puasa. Aku ada yang nanya nenek-nenek atau laki-laki situ bisa ngejawab nanti. Kemudian wa muharramun kaman akhara qadahu ramadan ma'a tamakkunihi hatta dawal waqtu anhu. Yang keempat ini buka yang diharamkan. Haram hukumnya buka di sini. Bagi siapa? Kaman akhara qadahu Ramadan. Bagi orang yang telah mengakhirkan qada di dalam bulan Ramadan. Maaf tamatunihi, sementara dia masih ada waktu untuk mengkodok bulan Ramadan, masih ada waktu dia mengkodok. Akan tetapi dia melaksanakan hatta atau waktu sehingga bulan Ramadan itu udah sumpah waktunya sehingga dia nggak kecandak ngodok. Jadi dia dalam hal ini ada kesempatan bulan Ramadan tapi dia tidak ngodok. Contohnya gini gampangnya Pak. Jadi bahasanya biar nggak berbelit ya. Tatkala seseorang tahun kemarin misalkan dia punya utang puasa tahun kemarin tuh begitu dari bulan Syawal dia ada kesempatan buat ngontok tapi nggak dilaksanain bulan Syawal. Terus bulan Rabiul ada kesempatan dia
buat foto. Alasannya apa? Bulan Habib mah jangan bulan puasa bikin rumah segala kriaan boleh. Iya. Oke. Apa? Kemudian bulan haji juga nggak dilaksanakan sementara dia masih punya kesempatan sampai dengan bulan Ramadan akhir kagak dibayar. Kagak dibayar. Nah kemudian nyampe bulan Ramadan berikut, misalnya contohnya pada bulan Ramadan dulu kita punya utang, ya sampai dengan bulan sekarang ini belum dibayar, sampai udah akhir di dalam bulan-bulan yang lain, akhir di dalam bulan Sya'ban, nyampe lagi bulan Ramadan, maka orang yang kaya ini haram hukumnya buat berbuka. Haram hukumnya karena dia istilahnya sudah ada track record atau sudah ada catatan kemarin aja kagak dibayar. Iya, penunggakan sama kayak nasabah, kemarin belum dibayar sekarang mau ngambil lagi. Iya, ditariknya sama leasing. Begitu sama Pak. Ini orang yang puasa di dalam bulan Ramadan yang kemarin punya hutang, hukumnya haram untuk berbuka. Haram kagak boleh. Jadi dia harus benar-benar melaksanakan puasa tersebut. Tuh ya, kita juga ada track record kemarin, sudah ada catatan punya ngutang ya sama di nasabah kayak begitu. Jadi hukumnya berbuka puasa itu ada berapa semuanya? Ada 4. Yang pertama buka wajib untuk orang haid dan orang nifas. Yang kedua buka yang diwenangkan, yang diperbolehkan untuk musafir dan untuk orang yang sakit. Ya kemudian yang kagak wajib kagak wenang, yaitu orang ulung edan atau orang gila. Yang keempat buka yang haram, orang yang punya tunggakan kemarin di bulan puasa yang kemarin belum dibayar kodoknya, maka haram dia melaksanakan melaksanakan berbuka di dalam puasa Ramadan tersebut. Kadang-kadang kita sering juga Pak ya. Puasa kemarin 3 hari, puasa duluannya lebih lagi. Sekarang udah dilihatin lagi, biasa kita mau kalau panen gimana jebol baik. Berapa ini macam? Ya makanya di situ haram kita melaksanakan buka kalau kemarin punya utang. Kalau misalkan yang kagak punya utang, ya tergantung. Kalau kita niatin kagak puasa mah, niat misalkan kita ya udah niat puasa, tapi jam 9 kita kagak kena apa-apa jebol, kemarin saya jelasin, wajib untuk qadha, wajib untuk ngeker, artinya imsak, mencegah dari perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Iya. Tapi dia masih diperbolehkan untuk berbuka. Artinya kagak haram. Kalau ini mah haram, orang yang punya utang belum dibayar mah. Iya. Lagi nungguin Pak, nungguin nasi, saya pasal lagi nih. Jadi kita tetap masih menjelaskan mengenai tentang puasa-puasa juga yang berbuka puasa di sini. Wa samul ifqari arba'atu aydan. Ma yaljamu fihi al-qada'u wal fidyah. Wa huwa isnani al-awwalu al-ifqaru lil hafi ala ghairihi. Wasani al-ifqaru ma ta'khir al-qada' ma imkanihi. Hatta yaqiya Ramadan akhirun sani amal jamu bil qada'u dunal fidyah wa huwa yahsuru kamu ma'alih wasani sumayal jamu bil fidyah dunal qada' wa huwa syekhun kabirun warabi'u la wala wa huwa majnunun alladzi lam yata'adda bi jununihi. Jadi waqsamul iftar, bagian daripada buka, bagian-bagian buka itu ada 4 macam lagi, baik ada 4 macam ya hukumnya berbuka. Sekarang bagian-bagian berbuka puasa itu ada 4 macam. Yang pertama mayal jamu bil qadha wal fidyah.
Ya, yang pertama berbuka puasa yang diwajibkan untuk melaksanakan qada juga wajib untuk membayar fidyah. Di samping qada juga wajib untuk membayar fidyah. Ini wajib hukumnya. Di samping kita modok puasa juga membayar fidyah. Bagi siapa? Wahwa isya. Ini ada dua nih, dua orang yang wajib qada, wajib membayar fidyah. Al awal wa al iftaru lihaubi ala ghairihi. Yang pertama dari kedua ini nih ya. Yang tadi kan yang apa istilahnya wajib qada, wajib fidyah itu ada dua. Dua dari yang pertama yaitu yang wajib qada wajib fidyah itu ada dua. Yang pertama buka lihaubi ala ghairihi. Buka karena dia takut selain dirinya. Contoh ya semacam orang hamil. Orang hamil Pak, tatkala dia buka karena takut keselamatan si jabang bayi yang ada di dalam perutnya, maka tatkala nanti setelah bulan Ramadan dia wajib qada dan juga wajib membayar fidyah. Wajib qadanya wajib, membayar fidyahnya juga wajib. Atau orang yang menyusui misalkan seandainya kita lanjut puasa takut air susunya kagak lancar, takut air susunya berkurang sehingga sangat khawatir untuk pertumbuh kembangan sang anak, misalkan gitu ya. Nah di sini dia wajib qada, wajib membayar fidyah. Berapa hari yang harus dibayar? Ya, seininya dia buka. Ya kalau dapat 15 hari, ya 15 hari dia bayar qadanya. Fidyahnya ya juga harus dibayar 15 hari. Berapa untuk membayar fidyah bagi orang yang meninggalkan puasa? Berapa Pak? Berapa nih kira-kiranya? Yaitu satu mud itu berapa? 6 on. Iya ya kalau mau digunakan 1 liter nggak apa-apa. Sebenarnya 1 liter itu udah lebih, tapi dia bayarnya satu liter aja. Dia bayar 1 liter ya. Di samping dia kodok tadi loh. Ya kagak berat sih, cuma 1 liter. Cuman kodoknya ya harus. Nah kalau misalnya 1 bulan dia nggak puasa, ya karena tadi takut anaknya ngodok 1 bulan, nanti di bulan yang lain bayar fidyah juga berarti 30 liter. Ya kita gampangin 3 gantang. Sebetulnya kurang dari 1 liter, 6 on. Kalau 6 kali 3 berarti 25 kilo sebenarnya mah. 4 on. Iya, 24 on. Kalau digenapin literan, kalau digenapin kiloan berapa tuh? Ya udah pokoknya 30 liter susah amat mesinnya. Penting ada yang punya kiloan kalau orang udah. Kalau 1 liter sebenarnya udah lebih. Jadi jangan terlalu perhitungan, jangan kekuatan kerat. Ya pas begitu liter dikurangin. Itu 1 liter itu hitungan 1 mud itu sebenarnya 6 on isinya ya. 6 on. Jadi 1 liter karena kita kadang-kadang penting yang punya timbangan. Kalau literan udah pasti pada punya literan ya, walaupun boleh minjem ke. Nah ini yang pertama. Yang pertama tadi karena takut akan dirinya, baik itu orang yang hamil atau orang yang menyusui. Wasani yang kedua dari yang pertama tadi Pak. Kedua dari pertama. Ya karena tadi yang pertama yang wajib qada dan wajib fidyah, semuanya ada 4. Yang pertama itu wajib qada, wajib fidyah. Wajib qada, wajib fidyah ada 2. Yang pertama buka karena takut akan
selain dirinya. Yang kedua dari dua ini itu al-iftaru ma ta'khir qada ma imkanihi hatta ya'ti Ramadan akhir. Yang kedua buka, ya asalnya al-iftaru ma ta'khir, orang yang berbuka kemudian dia mengakhiri kodok sampai dengan datang bulan puasa yang akan datang. Kayak contoh sekarang kita misalkan kemarin, ya di dalam bulan ini kita punya utang 3 hari, sampai bulan puasa besok belum dibayar, maka tetap di situ kita wajib kodok dan juga wajib bayar fidyah. Gitu, wajib kodok, wajib bayar fidyah. Berapa fidyahnya? Ya kalau 3 hari ya 3 liter. Kodok mau jalan terus tuh. Kalau kita yang meninggalkan puasa nggak kecandak modok, di samping tadi orang yang ada waktu tapi dia nggak modok, di samping haram dia berbuka, kemudian dia di tahun yang akan datang bayarnya itu double, kodok ongkos sama bayar fidyah ongkos. Ya bisa dipahami Pak ya. Kemudian saniha yang kedua dari yang 4. Kalau tadi berdua dari yang 2, sekarang 2 dari yang 4. Karena semuanya ada 4 nih perkara yang membatalkan puasa, bukan membatalkan puasa, artinya bagian daripada berbuka puasa. Bagian-bagian itu ada 4. Yang kedua, mayal jamu fil qada dunal fidyah wa huwa yaksuru kamu ma'aleh. Yang kedua wajib qada kagak wajib fidyah, itu jumlahnya banyak. Wajib qada doang kagak wajib fidyah. Ya kayak semacam tadi orang batalin puasa, terus orang menstruasi, terus orang yang habis melahirkan, kemudian orang sakit, orang musafir, ini dia cuma wajibnya wajib qada, kagak wajib fidyah. Kemudian kamu ma'aleh, ya semacam orang yang pingsan dari semenjak mulai fajar sampai dengan maghrib, jadi batal puasanya, ya karena atau misalkan mabok dia minum obat tuh yang sekira-kiranya dia bisa obat tidur lah, ya supaya tidur 2 hari habis fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Nah ini kayak semacam orang pingsan, maka dia istilahnya wajib qada, kagak wajib fidyah. Yang ketiga, wasalisuha ma yaljamu fil fidyah dunal qada. Siapa? Wa huwa syai'un kabirun. Ada juga yang ketiga, dia diwajibkan bayar fidyah, kagak wajib bayar qada. Mantap. Bagi siapa? Ini orangnya yaitu wa huwa syai'un kabirun, orang yang udah tua, yang udah tokoh. Artinya benar-benar dia kagak mampu untuk melaksanakan puasa, ya udah belum umurnya tuh udah tua, udah 100 lah, ya umurnya udah tua, dia udah nggak kuat kembali kayak tadi. Jadi kagak kuat nahan lapar. Maka orang yang tersebut walaupun 1 bulan kagak puasa, dia kagak wajib qada, cuma wajibnya bayar fidyah. Berapa fidyahnya? Belum gantang. Belum gantang sebulan. Wih, aku kayak ngomong bisa mengkonon mah. Wih, kita mau pilu-pilu bulan puasa tuh orang puasa kita ngeluarkan turun gantang bebas. Iya, namun anak misalkan berikut anak-anak kita menerima, iya kali turun gantang.
Bismillah 15 kantang. Durung sakit tak durung. Itu jadi orang tersebut udah, walaupun dia kagak puasa kan nggak apa-apa. Orang yang benar-benar udah tua banget sehingga dia udah nggak kuat, dia udah lanjut usia, maka dia kagak wajib kodok. Dia buru-buru buat kodok, puasanya wajib dia udah sanggup, ya. Maka dia kagak wajib kodok, cuman wajibnya bayar fidyah. Bayar fidyah. Yang terakhir, Barobiha lawala, sama baik. Yang keempat dari perkara yang empat, lawala, kagak wajib kodok, kagak wajib fidyah. Kodok juga kagak wajib, fidyah juga kagak wajib. Enak terus sama kayak gitu. Enak. Pengen cuma pengen orang. Wa huwa al-majnunu alladzi lam yata'adda fi jununi, yaitu orang gila yang tanpa sengaja kegilaannya. Artinya memang gila sendiri, orang tempat kuat. Gila beneran. Kalau cuma pura-pura mah di bulan Ramadan. Pura-pura edan. Gila wajib sih pakai mah. Iya. Kalau bulan-bulan biasa orang misalkan bulan puasa, pura-pura edan misalkan, itu tetap wajib karena gilanya cuma pura-pura. Tapi kalau yang gila beneran mah, ya kagak wajib. Kagak wajib kodok, kagak wajib bayar fidyah, walaupun dia sehari-hari ngelus pantas. Ya dia orang gila. Ya orang edan pantas baik, orang edan mah. Jadi walaupun kagak puasa, memang dia mau diwajibin. Ya kalau kita suruh baik terdebat sama dia, kalau dia paham, orang bilang mau orang paham. Ya lu kagak puasa, kata orang bilang, lemos itu kagak paham di Al-Quran. Iya, kagak paham di Al-Quran. Iya, jadi pahaman orang gila itu begitu Pak ya. Iya, jadi ada 4 Pak ya. Saya ulas sekali lagi. Jadi perkara berbuka, orang yang berbuka ini ada 4. Yang pertama ada yang wajib kodok, wajib fidyah. Untuk siapa? Yaitu untuk orang yang khawatir terhadap selain dirinya. Kayak orang hamil, kayak orang tadi menyusui. Yang kedua yaitu buka. Yang kedua mana tadi mayal jamu fil qada dunal fidyah. Ada yang buka, ada yang wajib kodok, kagak wajib fidyah. Bagi siapa? Banyak orang sakit, ya, orang menstruasi, orang melahirkan dan lain sebagainya. Itu banyak. Jadi dia wajib kodok, kagak wajib fidyah. Ada yang ketiga yang wajib fidyah, kagak wajib kodok. Bagi siapa? Orang yang udah tua banget sehingga dia kagak sanggup untuk melaksanakan puasa. Udah tua rentak ya, faktor umur misalkan ya, dia nggak sanggup melaksanakan puasa. Maka di sini dia wajib untuk membayar fidyah, kagak wajib kodok. Kemudian yang terakhir, kagak wajib kodok, kagak wajib fidyah, yaitu siapa? Wong edan, orang gila. Orang gila yang tanpa ada unsur kesengajaan. Lah kalau gilanya bulan puasa doang mah orang wajib gitu. Iya, asal bulan puasa. Gila, iya. Nah, kalau puasa orang lihat loh, ya gua gila. Marah. Kata satu tuh bapak kalau gila mah. Gila, bareng-bareng bertiga ya. Ditanggul. Bapak-bapak hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pertemuan penutupan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi khusus keluarga pribadi saya dan umumnya seluruh jamaah yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada perkataan saya banyak salahnya,
itu semata-mata kebodohan pribadi saya sendiri. Kalau memang benar adanya, itu semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini saya selama acara pengajian ini, apabila banyak perkataan saya yang menyinggung atau menyakiti bagi para jamaah, ataupun di luar pengajian ada tingkah laku saya yang istilahnya memang menyinggung perasaan para jamaah, ada ucapan saya yang menyinggung perasaan para jamaah, maka pada malam hari ini saya mohon untuk dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kira-kira mau maafin nggak Pak? Maafin. Maafin nggak Pak? Maafin. Alhamdulillah, saya ucapkan ribuan banyak terima kasih, dan juga saya pun akan memaafkan seluruh kesalahan para jamaah yang tatkala lagi ngaji baru ngobrol banyak saya kesal. Amin. Saya maafin ya. Kita saling memaafkan. Kenapa? Kita mau menghadapi bulan suci Ramadan, bulan yang suci. Jangan sampai masih ada unek-unek, masih ada ganjalan di hati kita masing-masing Pak. Kita tinggalkan ego, kita lupakan ego, kita lebih menitik beratkan kepada ibadah kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan sampai ibadah kita terhalang dengan adanya kita masih agak bermasalah sama para tetangga. Mungkin dari saya cukup sekian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.